Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tasamuh TV. Setelah beberapa bulan kasus Vina mencuat di beberapa media massa, pada hari ini media TV dan media online lainnya tidak memuat berita kasus Vina sebagaimana hari-hari yang lain. Tentu ini mengundang banyak pertanyaan. Kenapa kasus Vina begitu saja hilang di media televisi? Di mana kita tahu sendiri sebelumnya kasus Vina ini begitu gencar diberitakan di televisi. Bahkan perdebatan tidak henti-henti di forum-forum diskusi di televisi ternama. Namun dalam 2 hari ini, yakni tanggal 14 dan 15 Juni tahun 2024, kasus Vina seolah hilang di telan bumi. Sebagai satu bentuk analisa, kenapa seolah-olah kasus Vina ini hilang di telan bumi? Setidaknya ada 2 kasus besar yang saat ini intens diberitakan oleh media di televisi. Kasus besar tersebut adalah satu kasus pembakaran bos rental di Pati dan juga penangkapan beberapa bos penada daripada curanmor di Pati. Selain itu juga ada kasus besar di dunia politik yang saat ini heboh, yakni terkait tentang terdeteksinya keberadaan Harun Masiku, seorang koruptor di tahun 2020 yang sampai saat ini belum tertangkap dan yang melibatkan seorang politikus PDIP yang dalam kaitan ini sekjen PDIP. Setidaknya 2 berita ini seolah menutupi berita-berita kasus Vina. Mungkin tidak dimuatnya kasus Vina di beberapa televisi karena memang kecenderungan daripada perkembangan kasus Vina ini terkesan begitu-begitu saja. Yakni kasus Vina muncul dan kemudian ada saksi, muncul lagi saksi. Kemudian tidak ada hal-hal baru di dalam kasus Vina kecuali pengakuan-pengakuan yang seperti beberapa minggu yang lalu. Hal ini yang mungkin menjadi pertimbangan televisi untuk kemudian tidak memberitakan kasus Vina di dalam pemberitaan-pemberitaan mereka dan di diskusi-diskusi mereka. Nah, tentunya dalam kaitan itu pertimbangannya adalah pertimbangan jumlah penonton yang akan menonton kasus Vina saat ini yang semakin hari semakin menurun. Itulah sebabnya kenapa televisi tidak lagi gencar memberitakan kasus Vina. Namun meski demikian, kita berharap kasus Vina ini segera selesai. Dan tentunya tidak menyisakan sesuatu yang kemudian menjadi rumit beberapa tahun yang akan datang. Fenomena pemberitaan yang kemudian hilang, ini bukan hanya pada kasus Vina saja. Ada banyak kasus-kasus yang lain yang menurut televisi tidak menarik untuk diberitakan. Hal itu kenapa? Karena televisi itu mempertimbangkan siapa yang akan nonton. Jika penontonnya dalam satu berita itu banyak, maka mereka mendapatkan keuntungan banyak. Tetapi jika tidak, maka mereka juga akan mempertimbangkan untuk memberitakan hal tersebut. Oleh karena itu, kontrol terhadap kasus Vina ini tetap ada pada masyarakat luas. Dengan kontrol masyarakat luas ini, kasus Vina mudah-mudahan akan terungkap dan selesai. Namun kekhawatiran saya adalah tidak di-blow up-nya kasus Vina di dalam berita televisi. Ini justru menambah kurang semangatnya para pengacara dalam kasus Vina ini. Baik dari pengacara Peggy, Saka Tatal, ataupun juga dari Vina sendiri. Karena saya melihat bahwa kekuatan daripada pemberitaan kasus Vina ini telah dimanfaatkan oleh beberapa kuasa hukum yang ada di dalam kasus Vina ini. Tentu ini menjadi ujian tersendiri bagi kuasa hukum ketika tidak di-blow up oleh televisi. Kita sebagai rakyat hanya berharap terselesaikannya kasus Vina ini. Dan semoga kuasa hukum tetap ada dalam barisannya untuk membela klien-kliennya
dan tetap berpijak kepada sebuah keadilan. Itu mungkin dari saya. Salam keadilan.